Pendugaan interval rata-rata populasi dengan distribusi T, atau lebih umum dinyatakan dengan pendugaan interval rata-rata populasi ketika sigma tidak diketahui. Semestinya ini merupakan situasi yang lebih umum. Bukankah sigma dapat dihitung bila kita telah mempunyai nilai mu? Sehingga buat apa lagi kita membuat confidence interval tentang mu? Biasanya asumsi sigma diketahui adalah berdasarkan nilai terdahulu atau menggunakan yang ada di tempat lain. Namun, nilai-nilai mereka juga dapat berubah. Pada situasi sigma tidak diketahui, distribusi Z tidak bisa digunakan. Kita akan harus menggunakan distribusi normal T, atau lengkapnya Student's T distribution. Distribusi normal T, karena diturunkan dari distribusi normal Z, juga mempunyai rata-rata 0 dan deviasi standar 1, sehingga formula konversi sembarang variabel ke skala T sama seperti yang kita miliki untuk konversi ke skala Z. Namun distribusi ini tidak unik, melainkan merupakan keluarga distribusi normal T, karena ada banyak distribusi normal T. Karena fungsi probabilitas T juga ditentukan oleh besaran yang disebut degrees of freedom, yang dinyatakan sebagai sebesar n-k. Dengan n adalah besarnya sampel, ini berarti semakin besar sampelnya, maka degrees of freedom-nya juga akan semakin besar. Sedangkan K adalah banyaknya parameter populasi yang seharusnya diketahui, namun diduga dengan hasil sampel. Ketika kita menghitung sigma, seharusnya kita menggunakan informasi tentang mu. Namun karena tidak diketahui, maka kita menggunakan X bar, sehingga diperoleh S, deviasi standar sampel. Jadi, ada satu parameter yang seharusnya diketahui, yaitu mu. Namun diestimasi dengan statistik sampel X bar. Jadi K adalah sama dengan 1. Dalam perkuliahan ini nilai K hanya selalu 1. Sehingga bisa dinyatakan bahwa degrees of freedom-nya adalah n-1. Mari kita lanjutkan. Ilustrasi distribusi T seperti yang sudah dijelaskan tadi dapat dinyatakan sebagai berikut. Bila ini adalah grafik distribusi normal Z, maka misalkan ini adalah distribusi normal T, sebutlah dengan degrees of freedom sebesar df1 yang cukup besar. Selanjutnya ini adalah distribusi normal T dengan degrees of freedom sebesar df2 yang lebih kecil daripada df1. Dan selanjutnya ini adalah distribusi normal T dengan degrees of freedom sebesar df3 yang lebih kecil daripada df2. Jadi dengan semakin kecil df-nya, maka distribusinya semakin landai. Atau sebaliknya, makin besar df-nya, maka distribusi T semakin mendekati distribusi normal Z. Akhirnya distribusi T akan identik dengan distribusi Z bila degrees of freedom-nya adalah tak terhingga. Akan tetapi dengan degrees of freedom sebesar 100 pun nilai mereka sudah amat sangat dekat. Bahkan sementara penulis menyatakan bahwa bila degrees of freedom minimal 30, kita boleh menggunakan Z untuk mengganti T. Perlu diberi penekanan di sini kata boleh, artinya sebaiknya tidak dilakukan bila tidak terpaksa. Baik, berikut ini adalah penjelasan untuk pernyataan terdahulu bahwa dengan distribusi T kita akan memerlukan dugaan yang lebih lebar. Perhatikan bahwa untuk nilai tertentu Z ataupun T sebesar T1, maka luas di ujung kurvanya akan paling kecil untuk Z, disusul oleh
T dengan degrees of freedom sebesar df1, selanjutnya oleh T dengan degrees of freedom df2, dan akhirnya oleh T dengan degrees of freedom df3. Bisa disimpulkan bahwa untuk luas di ujung kurva yang sama, kita akan memerlukan T1 yang semakin besar dengan semakin kecilnya df. Jadi untuk tingkat keyakinan yang sama, ketika degrees of freedom-nya semakin kecil, kita akan harus menyatakan dugaan interval secara lebih lebar karena menggunakan nilai T1 yang semakin besar. Selanjutnya, bagaimana bentuk tabelnya? Bila tabel Z berisi nilai Z dan luas di bawah kurva, maka tabel distribusi T akan berisi nilai T, luas di bawah kurva, dan berbagai nilai degrees of freedom. Karena ada 3 unsur, maka luas di bawah kurva yang akan ditampilkan hanya untuk sebagian kecil saja, yaitu untuk beberapa luas di ujung kurva sebelah kanan, untuk yang besarnya sebesar 0,05, 0,01, 0,025, 0,05, 0,1, dan 0,20. Buku teks statistika pasti melampirkan tabel T. Silahkan break untuk melihatnya sebelum atau sambil menyaksikan pemaparan berikutnya. Silahkan dilihat tabelnya. Kita lihat tabel T yang disajikan sebagai berikut. Margin kiri adalah untuk degrees of freedom-nya, mulai dari 1 sampai dengan tak terhingga. Margin atas adalah untuk luas di ujung kurvanya. Silakan diperiksa bahwa untuk kolom luas di ujung kurva 0,025 pada degrees of freedom tak terhingga didapatkan angka 1,96. Baik. Nah, margin kiri ini adalah berisi degrees of freedom. Kemudian margin atas ini berisi luas di ujung kurva. Dan isi tabel ini adalah untuk nilai T yang sesuai dengan nilai-nilai di margin kiri dan atasnya. Perhatikan nilai 1,96 ini adalah pada kolom luas 0,025 dan degrees of freedom tak terhingga. Mari kita lanjutkan. Kita akan melihat contohnya. Ya, karena sigma tidak diketahui, maka digunakan S, deviasi standar sampel, sebagai penduga sigma yang tidak diketahui itu. Sehingga deviasi standar distribusi sampling tentang rata-rata sampelnya menjadi seperti itu, yaitu Sx dibagi dengan akar N. Maka formula duganya menjadi seperti ini. Contoh. Silahkan pause videonya untuk memahami contoh yang disajikan. Kita akan lihat jawabnya. Ini data soal tadi, sehingga ini adalah jawabnya. Inilah 4 unsur pada formula yang memerlukan nilai angka, baik berdasarkan hitungan atas data maupun tabel distribusinya. Berikut ini adalah nilai-nilai yang sesuai untuk itu. Kemudian, panggil kembali formulanya. Masukkan nilai-nilai tadi ke dalam formula untuk menghasilkan ini. Atau menjadi seperti ini. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 99%, rata-rata penurunan berat badan
adalah dalam interval 9,78 sampai dengan 14,88. Apabila dugaan interval itu dilakukan dengan tingkat keyakinan 90%, maka kita akan mempunyai interval yang lebih sempit. Kita lanjutkan.